Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di JavaScript. Bagian yang ke-12 ini kita akan belajar tentang objek. Kita langsung ke materinya saja supaya lebih jelas. Kita akan lanjutkan belajar lagi di dalam sini. Kita buka lagi javascript.info. Kemudian kita cari materi tentang objek. Kita lihat di dalam objek ini adalah sebuah variabel yang bisa diisi oleh variabel, jadi let, kemudian bisa diisi oleh variabel, kemudian bisa diisi oleh function, bisa diisi oleh array. Kita akan langsung ke VS Code untuk mencobanya. Kita langsung ke sini. Di dalam folder JS kita buat sebuah objek seperti ini, objek.js. Kita enter. Kemudian di dalam objek kita akan deklarasikan atau kita buat sebuah const. Kita akan beri nama yaitu obj atau objek. Objek seperti ini. Kemudian sebagai tanda bahwa kita sedang membuat objek bukan sebuah array, di dalam sini adalah penyebutan dari kurung kurawal. Di kurung kurawal kita akan buat kurung kurawal seperti ini. Nah, di dalam kurung kurawal karena dia adalah objek, kita bisa isi objek ini rumah untuk variabel, rumah untuk function. Bisa rumahnya ini bisa diisi oleh variabel boleh, kemudian function boleh, kemudian array juga boleh. Kita akan isi dulu yang pertama adalah variabel. Cara penulisan variabelnya tidak perlu ditambahi dengan let, cukup kita isi nama, kemudian titik 2 kita isi dengan smk revit. Kemudian antara isi yang pertama dan yang kedua ini bisa kita tambahi dengan koma. Kemudian di sini kita juga bisa isi dengan number. Kita isi dengan telepon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di dalam sini ini juga kita bisa isi dengan sebuah array, yaitu misal kita isi dengan buah, kemudian kurung staples kita isi dengan apel, jeruk, kemudian mangga. Nah, ini bentuknya adalah array. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah function di bawah sini. Kita akan beri nama functionnya, coba kita menggunakan function anonymous, yaitu langsung function, name-nya ini kita hapus karena name-nya sudah diambil alih oleh ini. Jadi langsung anonymous saja. Parameternya kosong. Kita akan buat return, kemudian kita buat coba function dalam objek. Nah, ini kemudian di bawah sini kita bisa tambahkan koma. Ini kita kasih titik koma karena ini bagian dari coba ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah tipe variabel baru lagi, yaitu true, boolean. Kita Ctrl S. Nah, di dalam sini kita sudah punya beberapa variabel di dalam objek. Yang pertama adalah string, jadi nama ini variabel, kemudian ini adalah string. Kemudian berikutnya adalah number, kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian buah, tipenya adalah array, ada apel, jeruk, mangga. Dan sebuah function, bentuknya function anonymous, namanya coba, function return, coba function dalam objek, dan sebuah tipe variabel boolean. Di dalam indeks kita akan pindahkan array.js ini, kita akan ganti dengan object.js. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita akan coba gunakan di dalam object.js ini, kita akan melihat console.log, kemudian kita panggil namanya adalah objek. Jadi kita panggil objek. Kita titik koma, kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Kalau kita lihat di dalam sini ada sebuah array, kemudian ini ada buah, kemudian ada nama yaitu smk revit di dalam sini. Bentuknya adalah function, ada seperti ini adalah function. Ini nama, bentuknya string, telepon bentuknya number. Nah, bagaimana untuk menampilkan satu-satuan, persatuan seperti ini? Kalau kita sudah dapatkan data bentuknya seperti ini, kita bisa panggil di bawah sini
dengan titik misalnya nama. Nama kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini, yaitu SMK Revit. Nah, kalau kita ingin memanggil telepon ya berarti objek, yaitu di dalam sini objek dot telepon. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita ingin memanggil sebuah function yaitu coba, berarti dot coba, jangan lupa karena dia function harus diawali dengan buka kurung tutup kurung. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya coba function dalam objek. Bagaimana kalau kita manggil array, yaitu kita beri di dalam sini yaitu objek dot namanya apa, buah. Dot buah, jangan lupa dikasih indeks, saya panggil jeruk berarti 0, 1. Kita kasih 1, kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini yaitu jeruk. Nah, itu cara pemanggilan dari sebuah objek. Perhatikan cara pembuatan objek. Jadi kita bisa membuat sebuah objek menggunakan cons atau let juga boleh. Jadi kalau ini misalnya kita ganti dengan let juga sama, kita Ctrl S, hasilnya tetap sama. Nah, cara pemanggilannya yaitu misalnya kita manggil di dalam sini, saya mau manggil nama, yaitu berarti objek dot nama. Kemudian kalau kita mau panggil lagi yaitu telepon, berarti objek dot telepon. Kemudian kita panggil lagi boleh, yaitu objek dot boleh. Kita Ctrl S, maka hasilnya adalah SMK Revit 1.678 true, kemudian jeruk. Berikutnya kalau kita mau panggil function, yaitu kita tinggal panggil namanya, yaitu functionnya adalah coba, kemudian jangan lupa dikasih kurung. Tanda dari function itu adalah buka kurung tutup kurung. Ini dalam sini adalah function, ini buka kurung tutup kurung, namanya ini. Kita Ctrl S, kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini coba function di dalam objek, yaitu ada nama, telepon, kemudian boleh, ini functionnya, kemudian ini adalah array-nya. Jadi objek itu sebuah tipe data yang bisa diisi oleh macam-macam. Jadi bisa berupa variabel, bisa berupa array, bisa berupa function. Nah, variabelnya ini boleh diisi seperti string, contohnya ini. Kemudian bisa diisi oleh number, contohnya ini. Dan boleh diisi dengan boolean. Nah, untuk penulisan di dalam sini tidak perlu ditambahi dengan let. Jadi langsung saja namanya apa, diisi apa. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah tipe variabel tulis aja. Nah, ini isinya kita kasih 1, 2, 3, 4. Nah, ini seperti ini. Kita Ctrl S. Kalau kita lihat di dalam sini nanti untuk menampilkannya kita juga bisa nulis di dalam sini console.log, kemudian kita kasih objeknya. Objeknya adalah nama objek, kemudian di dalam sini kita tulis aja seperti ini. Kita kasih titik koma, kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa menggunakan model seperti ini. Jadi kita kasih string, kemudian ini kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, 0. Kita Ctrl S, kita lihat hasil di dalam sini. Caranya seperti itu. Jadi kita boleh menulis dengan cara seperti ini menggunakan nama variabel, atau seperti ini langsung kita kasih petik-petik seperti variabel, tapi sini ada tulis aja, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti cara penulisannya bentuknya seperti ini, objek, kemudian ada kurung staples, dan nama dari sini tulis aja. Itu cara pembuatan objek di dalam JavaScript, sangat mudah dan sangat sederhana. Silakan dipahami. Untuk lebih memahami silakan coba-coba di dalam sini, di dalam javascript.info tentang objek. Itu saja materi tentang objek yang bisa kita pelajari. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.